berdoa sama siapa yang mau berdoa? Apa Om tunjuk? Ya, Om tunjuk aja Om, hitung Gimana tanggal. mau berdoa? Nggak mau. Oke. Ya, doa di sini aja ya Om ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Kau sudah mengumpulkan kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sekarang kami akan memulai pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau mau berkati Om Sunario yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Juga berkati buat kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, agar firman-Mu Tuhan yang ditakutkan ke dalam tanah hati kami ini Tuhan bisa tumbuh dan berbuah-buah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati. Siang ini kita belajar tentang Tritunggal. Tahu artinya Tritunggal? Mana? Tri itu apa berapa? 3. Tri itu 3. Tunggal itu 1. Jadi 3 itu menjadi 1. Kita sama-sama baca di dalam Yohanes 10 ayat 30. Ana baca. Empat, tujuh, sembilan. Alin Big apa ya? Alin Big. Udah. Ayat 20. Aku dan Bapak adalah satu. Ya. Ya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapak adalah satu. Jadi contoh gini, anak-anak sini. Artinya 3 jadi 1 lagi. Ini Hana. Ya, Hana ini terdiri dari 3. Loh kok bisa Ya, tubuhnya Hana. Ya, dengerin semua. Jiwanya Hana. Ya, ada lagi satunya apa? Tubuh, jiwa, dan apa? Roh. Nah, jadi tubuhnya Hana, jiwanya Hana, rohnya Hana. Jadi bukannya tubuhnya bukan tubuhnya tubuhnya Hana. Jadi Hana itu 1, yaitu Hana. Tapi Hana ini terdiri dari 3. Jelas? Ya, sudah, makasih. Demikian pula Tuhan. Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi jadi 1 tunggal, yaitu Bapa Allah. Ya. Ngerti? Ya. Jadi bukan ada namanya Allah Bapa sendiri, Allah Roh Kudus sendiri, dan semuanya jadi apa seperti tadi. Anak cuma 1, tapi terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kalau binatang itu terdiri dari 2, yaitu apa? Celo. Binatang itu terdiri dari 2,
Kalau manusia 3, binatang 2, yaitu Tore tahu? Lois? Tubuh dan jiwa. Eh? Tubuh dan jiwa. Betul. Binatang tidak ada roh, ya. Sebab itu kalau binatang mati Nggak masuk surga. sudah habis. Tapi kalau manusia mati, tubuhnya masuk ke kuburan, jiwanya hilang, rohnya itu masuk ke surga. Jelas? Ya. Jadi Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dan semua. Sekarang kita lihat dikatakan di dalam, kita baca dalam Yohanes Yohanes 14 ayat 21. Mari baca. Yohanes 4 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Barang siapa mengasihi Tuhan Yesus, itu juga dikasih oleh Bapa di surga. Kok bisa? Padahal yang dikasih Tuhan Yesus, ya. Nah, Tuhan Yesus itu siapa? Ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus. Dia aslinya itu Allah, ya. Tapi karena manusia itu berdosa, ya. Gimana? Allah mengutus anaknya turun ke surga, ke bumi untuk menebus dosa kita semua. Kalau tidak ada yang menebus, kita semua akan binasa. Ya, maka itu tidak mungkin Allah itu berupa roh langsung turun, tidak mungkin. Yaitu harus turun Allah Bapa mengutus anaknya namanya Tuhan Yesus diutus ke bumi untuk menjadi manusia. Ya. Bagaimana bisa jadi manusia? Seperti kalian semua punya orang tua, ya, lahir dari orang tua. Jadi tidak mungkin kalau Allah mengutus itu tiba-tiba melebok jadi anak, jadi dewasa, jadi orang. Enggak. Mesti melalui proses lahir dari manusia, yaitu Allah mengutus Roh Kudusnya, lalu masuk ke apa namanya? Adam. Namanya ibunya Yesus namanya siapa? Maria. Ya. Maria diingati Roh Kudus, dia akhirnya mengandung dan melahirkan putra manusia Yesus. Namanya putra manusia Yesus, bukan Allah. Ya. Terus, tapi putra manusia Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Ya. Jadi dia itu diutus oleh Bapa. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu punya Bapa di surga. Nah, demikian pula kalian semua punya Bapa di surga. Ya, sebab itu kalau kalian mengasihi Tuhan Yesus, berarti Bapa di surga juga mengasihi kalian. Ngerti maksudnya? Kok bisa Om? Gini, sekarang tak kasih contoh.
Anda lagi sini sama Lois sama Cilo maju depan. Ya. Cilo ini bapak, ya. Cilo ini bapak. Lois ini anak, ya, anak. Ini temannya Lois, ya. Nah ini ya, nah ini sayang sama Lois ya. Apa yang Lois perintahkan, nuruti. Nah, pada Lois ini punya bapak namanya Selu. Nah, sekarang ini karena Lois ini mengasihi anak, otomatis bapaknya tahu loh, temanmu siapa? Hana itu kok tak suruh-suruh nurut. Jadi otomatis bapaknya juga tahu temannya Lois namanya Hana. Karena Lois ini mengasihi Hana, jadi bapaknya juga ikut mengasihi. Jelas, Lori. Jadi kenapa kita harus mengasihi Tuhan Yesus? Kita supaya Bapak juga mengasihi kita. Nah, gitu ya. Oke, makasih. Ya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan Yesus supaya Bapa di surga pun juga mengasihi kalian. Nah, sekarang siapakah Allah Bapa itu? Nah, Allah Bapa itu asal mula dunia ini dibentuk oleh Tuhan Allah Bapa. Ya. Dunia ini dibentuk oleh Allah Bapa. Pertama kali Tuhan menciptakan dunia. Ya, jadi kita baca Kejadian 1 ayat 1. Tore. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi kita tahu bahwa Allah Bapa itu yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kita tahu ya siapakah Allah Bapa itu, yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Lalu sekarang kita tahu ya. Siapakah Allah Anak? Tadi kita kenal Allah Bapa, sekarang kita kenal Allah Anak, yaitu Allah Bapa itu yang menciptakan bumi, lalu dia mengutus anaknya namanya Tuhan Yesus untuk menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Jadi kita tidak bisa langsung hubungan sama Bapa melalui Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Ya, dan sebab itu kita perlu mengasihi Tuhan Yesus supaya Bapa di surga pun mengasihi. Ya, kita lihat sekarang ya. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 23. Ada baca Yohanes 14 ayat 23.
seseorang mengasihi aku, ia akan mengasihi ibuku dan bapakku. Karena saat ini dia dan kamu akan bertemu padanya dan dia bersama-sama dengan dia. Ya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengambil dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Ya, jadi anak-anak, bagaimana selain mengasihi Tuhan Yesus, yaitu kita harus menurut perintah-perintahnya seperti di dalam Yohanes 14 ayat tadinya Bapak mau baca tadi, yaitu Yohanes ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah mengasihi aku. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan Yesus, yaitu menurut perintahnya. Apa perintahnya? Kira-kira apa perintahnya Tuhan Yesus? Salah satu alfabet, ya. Karena dikatakan pada mulanya firman itu adalah Allah. Ya. Jadi kalau kalian baca firman Tuhan, itu berarti kalian itu berhubungan dengan Allah. Ya, kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1. Halo. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi firman itu adalah Allah. Sebab itu kalian kalau mau bilang sama Tuhan, itu bacalah firman Tuhan, ya. Jadi kalian tuh rajin-rajinlah baca firman Tuhan. Ya. Kalau salah satu untuk mengasihi Tuhan Yesus yaitu membaca firman Tuhan. Ya. Kalau kalian mengasihi Tuhan Yesus tidak melakukan perintahnya, itu sama saja dengan bohong. Ya. Seperti contoh Lore, ya, punya orang tua kan, ya. Sekarang ayahnya Lore perintahkan Lore, tolong bersihkan kamar. Ya. Oh iya Pak, ya Bapak, ya. Tapi tidak melakukan, ditinggal mainan. Nah, itu namanya tidak melakukan perintah. Tapi kalau Lore anak yang baik, ya Bapak, langsung membersihkan kamar. Itu namanya melakukan perintah. Selain mendengar, kan diomong itu bersihkan kamar, kan mendengar. Nah, terus melakukan, kan disuruh. Tapi jangan kita hanya mendengar firman Tuhan tiap minggu, tapi tidak pernah melakukan. Namanya tidak mengasihi. Dikatakan dalam Yohanes 14:21, siapa yang mengasihi aku, yaitu melakukan firman Tuhan. Tak cukup mendengar Hana, tapi melakukan, ya. Seperti Hana tadi saksi, puji Tuhan, ya Tuhan tolong, ya. Jadi semua kalau mau mengasihi Tuhan Yesus, yaitu harus selain mendengarkan, duduk ini mendengarkan yin dengan permainan boneka, taruh boneka, taruh kasih nom dulu, taruh. Itu namanya tidak mendengarkan. Ya, contohnya, ya, kalau mendengarkan tapi tidak melakukan, itu sama saja dengan bohong. Ya, tidak menurut, dan itu namanya tidak mengasihi. Kalau tidak mengasihi Tuhan Yesus, Bapa di surga pun tidak mengasihi kalian. Seperti contoh tadi. Kenapa Selus mengasihi Hana? Karena Hana menurut perintahnya Lois. Ya, jelas. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan Yesus, yaitu melakukan perintahnya. Selanjutnya,
kita mau kenal bahwa Tuhan Yesus, kita harus melakukan perintahnya. Terus selanjutnya sekarang Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu siapa? Ya. Roh Kudus dan peranannya. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes baca. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Waktu Tuhan Yesus di bumi itu Roh Kudus belum ada, ya. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu ada, tapi dia cuma hinggap, tidak tinggal. Ya, semua seseorang mau diurapi, Roh Kudus datang. Tapi begitu sudah selesai, tinggal. Ya, kita lihat contohnya itu seperti contoh Saul waktu penduduk Yabes itu mau dicukil matanya, ya, sama Bani Amon, ya. Lalu penduduk Yabes ini minta tolong sama Saul. Nah, waktu itu Saul masih masih rendah hati. Dia tidak sombong. Ya, sehingga Roh Kudus hinggap kepada Saul, dan Saul diurapi Roh Kudus, dia menjadi berani. Ya. Sehingga dia bilang sama penduduk Yabes, kamu tidak perlu takut. Karena apa? Bani Amon ini mau terima Yabes asal matanya dicukil satu. Nah, buta satu kan. Nah, orang Yabes seolah-olah dihina. Nah, itu Yabes minta tolong sama Saul. Dan Saul ini diurapi, dia bilang tidak perlu takut, kita akan perang melawan Amon. Dan Tuhan urapi Saul sehingga Yabes ditolong tidak sampai dicukil matanya. Ya, yaitu waktu itu Roh Kudus turun. Ya, kita baca di dalam 1 Samuel 11 ayat 6. Yohana, ya. Adilia. 1 Samuel Adilia 11 ayat 6. Satu Samuel berapa? 1 Samuel berapa? 11 ya. 11. Samuel 11 ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah matanya dengan sama. Ya sudah. Ya. Nah,
Maka berkuasalah Roh Allah atas dia dan menyala-nyala amarahnya dengan sangat. Ya, jadi waktu itu Saul diurapi oleh Roh Kudus sehingga Saul marah kepada Bani Amon. Dia bilang sama Yabes, tidak perlu takut, kita maju. Itu kalian bisa baca ceritanya di 1 Samuel itu tadi. Kedua, yaitu kita lihat seperti Simson. Ya. Simson ini seorang asis Allah. Ya. Waktu dia dikepung oleh orang Filistin, ya, sampai 3 kali dia kuat, dihinggapi sama Roh Kudus. Karena kuatnya itu dia dihinggapi oleh Roh Kudus. Tapi karena kebodohannya Simson, lama-lama Roh Kudus didukakan, ya, karena Simson selalu berbuat dosa terus sama Delila, ya. Akhirnya Simson ditinggalkan sama Roh Kudus dan pada akhirnya Simson dipegang sama orang Filistin, tentara Filistin. Ya, kalian kan tahu semua ceritanya Simson. Ya, sampai matanya Simson dicukil, akhirnya Simson menjadi lemah karena rahasia dibuka sama Simson kepada Delila. Nah, Delila ini seorang perempuan yang tidak setia kepada suaminya. Dia diberi hadiah sama bangsanya sehingga bisa membujuk rahasianya Simson. Tapi Simson pada akhir hidupnya dia bertobat kembali dan dia pada akhirnya rambutnya tumbuh kembali dan kekuatannya ada, Roh Kudus menyertai dan Simson bisa membunuh tentara Filistin 3.000 orang. Ya, sehingga tapi Simson juga ikut mati. Ya, ya. Jadi dalam perjanjian lama itu Roh Kudus itu datang dan pergi. Ya. Di dalam perjanjian baru kita juga perlu Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus, Putra Manusia Yesus masih di dunia, Roh Kudus itu belum ada, ya, karena Putra Manusia Yesus berkuasa semuanya, ya. Sekarang Roh Kudus itu siapa? Yaitu Roh Penolong, ya, karena tadi dikatakan, makanya Tuhan Putra Manusia Yesus dia naik ke surga. Kalau dia tidak naik ke surga, Roh Penolong itu tidak akan datang. Nah, sebab itu kita perlu Roh Penolong. Ya, setiap kita perlu baptisan Roh Kudus. Ya. Seperti baru-baru ini SM2 mengadakan baptisan Roh Kudusnya dapat apa? Lois ya. Lois dapat baptisan Roh Kudus. Waktu itu siapa ya, John? Lois kerasan, iya. Iya, kamu sama siapa? Satu kan? Ada 2 kan? Sama Johanna. Waktu itu, lupa. Jono. Ya. Jadi kita perlu baptisan Roh Kudus. Terus, Roh Kudus itu adalah penolong. Ya, kita tadi juga baca. Dan Roh Penolong itu di dalam perjanjian baru hinggap dan tinggal di dalam kita. Ya. Jadi Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Sebab itu kita harus miara Roh Kudus. Bagaimana bisa miara Roh Kudus? Yaitu
seperti tadi menurut perintah-perintah daripada Tuhan Yesus. Jadi sekarang ini kalian mesti menurut perintah-perintah daripada firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menurut firman Tuhan? Yaitu baca Alkitab. Ya. Dapat ini yang nggak baca. Ya. Selama ini yang mengirimi cuma Yohana. Ya. Yang lain-lain dulu waktu tempo hari kayak Lois, Tore sering. Sekarang kok malah kenapa? Malesnya Neo. Baca cuma males laporan. Cuman kayak dapat hadiah nih gambarin toh. Loh. Karena juga pernah kok mampu mandek apa? Sorry. Yang masih rutin Yohana toh. Ya, ayo dibangkitkan kembali ya anak, Lois, semuanya ya, Celo ya, kirim ke grupnya Parto ya, mempercaya kalian mulai nanti malam baca dikirim no ya, ya Adam ya, jadi kita perlu baptisan Roh Kudus ya, supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Kalau kita ada apa-apa itu Roh Kudus yang menolong. Ya. Kalian sebutnya Tuhan Yesus tolong, nah, nanti Roh Kudusnya akan menolong. Ya, nah, ya kesaksiannya anak bagus ya. Jadi Tuhan itu sungguh-sungguh ada ya, dan waktu itu kalian harus baptisan Roh Kudus. Sekarang kita lihat lagi. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 kita lihat. Yohanes 16 ayat Sini ya. Yohanes 16 ayat yang tadi sampai mana? Akhirnya baca. Sudah ya. Sini. 16. Cina baca. Iya, 16 saya berapa? 7 Yohanes 16 ayat 7. Jelas? Makanya kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena dia akan mengutus Roh Kudusnya. Dikatakan kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi tidak ada baptisan Roh Kudus. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jelas. Jadi kenapa Tuhan Yesus kok naik ke surga? Salah satu sebabnya dia akan mengutus Roh Kudus untuk menolong kalian. Dikatakan penghibur. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Ingin baca. Yohanes 14 ayat 26. Mantap ya.
melok baca lois, pegang rambut. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Jadi penghibur itu adalah Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Ya. Jadi kalian semua sudah belajar, tiba-tiba ngeblank. Ya. Kalau kalian punya Roh Kudus, minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengingatkan. Ya. Tapi harus belajar. Jangan pun, sudah belajar nanti tak sembahyang biar Roh Kudus ngilang ingin no. Tidak bisa. Ya. Seperti dikatakan, kalau males tidak boleh makan. Suruh belajar kepada apa Adam? Belajar kepada semut. Semut itu tidak pernah males, dia rajin. Ya. Demikian pula kalian. Kalian sudah belajar ulangan, tapi moro-moro pernah dong ngeblank. Waduh, kok lupa ya. Nah, kalau kalian penuh dengan Roh Kudus, berdoa, nanti Roh Kudus mengingatkan. Ya, sebab itu pentingnya kalian baptisan Roh Kudus. Ya. Jadi kita perlu sekali dengan Roh Kudus. Ya, sebab itu anak-anak perlu sekali kita dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Kita harus mengenal siapakah Bapa itu. Ya. Kita harus mengenal siapakah anak Allah dan siapakah Roh Kudus itu. Ya. Jadi biar sedikit firman Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita boleh mengerti Allah Tritunggal, supaya tidak diombang-ambingkan dengan orang-orang ngomong kamu tidak ada Allah tuh cuma satu, semuanya tiga. Nah, Allah itu cuma satu. Ya, jadi ngerti tadi ya. Kenapa namanya Hana tuh ada tiga. Hana punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Ya. Kita ayat hafalannya dalam Yohanes 1 ayat 1. Gampang. Ya, depan roh. Sebelumnya kita mengakhiri, kita akan lihat perlunya kita baptisan Roh Kudus. Kalian semua mungkin sudah dikirimi. Apanya sudah ada yang pernah mendengarkan? Dikirim sama Om Jody, sudah dibuka enggak? Semua belum dibuka. Adrian belum dibuka. Yohana belum buka. Kalau gitu diputar aja. Nanti biar diputar. Mau sekarang? Nah, kalian perhatikan perlunya baptisan Roh Kudus. Atau minta-minta. Pertanyaan itu. Biar kalian semangatnya. Ini kan sama umuran sama kalian. Iya. Sorry. Om-omnya pada lapar. Dipanggil Adam. Dipanggil Adam. Oh, hafalan. Tolong ya.
Adelia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Om. Sudah apalin firmannya. Pada mulanya adalah firman. Ingin apalin ayat hafalan. bersama-sama dengan Allah. Ulang ya. Selo. Lore. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Ya, dengan Allah sudah. dan firman itu adalah Allah. Jena, Selo. Lore, kenapa? Mulanya adalah firman. Tanyain. Karena sudah. Dan firman itu adalah Lore sudah. Yohana? ada 1 ayat 1. Mm-mm.